Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff biasa disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's current law. Bunyi hukum 1 Kirchhoff adalah arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi di sini menurut bunyi hukum 1 Kirchhoff bahwa arus total yang masuk harus sama dengan arus total yang keluar. Ini I masuk, ini adalah I keluar. Sehingga untuk persamaan pada hukum 1 Kirchhoff dituliskan seperti pada tampilan ini. Ini merupakan jumlah I masuk atau arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Jika kita menerapkan persamaan hukum 1 Kirchhoff, jadi I yang masuk adalah I2 ditambah I1 ditambah I3 harus sama dengan I4 ditambah I6 ditambah I5. Sehingga ditulis seperti ini. Untuk contoh soal pada materi hukum 1 Kirchhoff, dari rangkaian di samping diketahui bahwa I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 4 ampere. Yang ditanyakan berapakah I4 atau arus yang mengalir pada titik A ke titik B. Nah, yang pertama tuliskan variabel yang diketahui, yang ditanyakan adalah I4. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, menyatakan bahwa I masuk itu harus sama dengan I keluar. Nah, perhatikan gambarnya. Yang masuk itu adalah I2 dengan I3. Dan yang keluar adalah I1 dan I4. Nah, sehingga untuk I2 ditambah I3 harus sama dengan I1 ditambah I4. Substitusi nilainya. Kemudian diperoleh I4 sama dengan 7 ampere dikurang 6 ampere sama dengan 1 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir pada I4 sama dengan 1 ampere. Selanjutnya hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's voltage law. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah di dalam sebuah rangkai tertutup, jumlah aljabar GGL atau gaya gerak listrik yang biasa disimbolkan dengan E besar atau epsilon seperti ini, dengan penurunan tegangan yaitu I dikali R sama dengan 0. Maksud dari jumlah potensial sama dengan 0 adalah tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut, atau dalam artian semua energi listrik bisa digunakan atau diserap. Sehingga untuk hukum 2 Kirchhoff dituliskan seperti persamaan di bawah ini, yaitu jumlah epsilon atau jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan yaitu I dikali R sama dengan 0. Untuk menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan hukum 2 Kirchhoff, diperlukan beberapa aturan atau perjanjian. Yang pertama, memilih arah loop. Agar lebih mudah, arah loop dapat ditentukan searah dengan arah arus yang berasal. Diingat bahwa arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, dilihat simbol dari sumber tegangan ini. Panjang pendeknya simbol tersebut menunjukkan kutubnya. Yang panjang adalah kutub positif, yang pendek adalah kutub negatif. Nah, jika arah loop searah jarum jam, digambarkan seperti ini. Jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah loopnya seperti ini, sebaliknya. Kemudian, yang kedua adalah aturan tanda I atau kuat arus. Jika arah arus sama dengan arah loop, jadi arus kan masuk dari kutub positif di sini, sama dengan arah loop, maka penurunan tegangan IR bertanda positif.
Kemudian sebaliknya, jika arah arus berlawanan dengan arah loop, jadi arus kan masuk positif ke negatif, berlawanan dengan arah loop ini, maka IR akan bertanda negatif. Kemudian aturan tanda GGL atau epsilon, simbolnya epsilon. Kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Nah, ini adalah arah loop. Kemudian kutub pertama yang ditemui adalah positif, maka nilai E-nya bernilai positif. Jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, jadi arah loopnya bergerak searah jarum jam. Yang pertama ditemui adalah kutub negatif, maka GGL-nya atau E-nya bernilai negatif. Soal yang pertama pada materi hukum 2 Kirchhoff. Perhatikan rangkaian yang ada di sebelah kanan. Yang ditanyakan adalah berapakah besar kuat arus listrik yang mengalir. Karena ini merupakan rangkaian seri, maka besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada R3, R2, dan R1 besarnya sama. Kemudian, perhatikan arah arus yang mengalir. Dia mengalir dari arah sini berdasarkan yang ada di soal. Jadi arusnya mengalir dari arah sini. Untuk perjanjian yang pertama, bahwa arah loop itu dia berlawanan dengan arah jarum jam. Tuliskan variabel yang diketahui. Jadi ini adalah GGL1, GGL2, R1, R2, dan R3. Yang ditanyakan adalah I kuat arus. Kemudian berdasarkan dari hukum 2 Kirchhoff, persamaannya itu jumlah GGL ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Uraikan ada berapa jumlah GGL? Ada 2. Kemudian kita perhatikan tandanya. Berdasarkan perjanjian nomor 3 sebelumnya bahwa kutub pertama yang terlebih dahulu ditemui, maka itulah tandanya. Jadi arus mengalir, kemudian menemui GGL yang pertama. Karena kutub pertama yang ditemui adalah positif, maka tandanya positif. Makanya di sini 6, positif 6. Kemudian arus mengalir menjumpai GGL yang kedua. Kutub pertama yang ditemui adalah negatif, sehingga di sini bernilai minus 12. Kembali lagi ke perjanjian sebelumnya untuk perjanjian yang kedua, bahwa untuk arah arus yang searah dengan arah loop ini, maka dia bertanda positif. Karena arah arus searah dengan arah loop, maka di sini bernilai positif. Masukkan nilai R3, R2, dan R1. Sehingga dilakukan perhitungan di sini minus 6 ditambah 12I sama dengan 0. Sehingga untuk perhitungan terakhir, di mana 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian sebesar 0,5 ampere. Soal selanjutnya, perhatikan gambar rangkaian listrik yang ada pada sebelah kanan. Yang ditanyakan adalah besarnya I1 adalah. Berbeda dengan soal sebelumnya. Nah, ini rangkaian merupakan rangkaian yang terdiri atas 2 ruang di sini. 1 dan 2. Sehingga rangkaian ini akan terdiri dari 2 loop. Nah, rangkaian yang terdiri dari 2 loop atau lebih biasa dikenal dengan rangkaian majemuk. Ketika menemukan soal seperti ini, yang terlebih dahulu dilakukan adalah dengan menentukan arah loopnya. Berdasarkan perjanjian yang pertama, untuk memudahkan bahwa arah loop itu ditentukan searah dengan arah arus berasal. Jadi arus berasal yaitu dari I1, maka arah loop 1 searah dengan I1. Ketika arus mengalir melewati R1, ini adalah R1, menemui percabangan, maka besarnya I1 itu akan terbagi menjadi I2 dan I3. Untuk loop yang kedua, arahnya sama dengan loop yang pertama. Setelah menentukan arah loop, tuliskan
variabel yang diketahui. Ini adalah GGL1, GGL2, R1, R2, dan R3. Yang ditanyakan adalah besarnya kuat arus pada arus yang pertama. Setelah dilakukan penentuan arah loop, selanjutnya lakukanlah analisis. Yang pertama, karena di sini berlaku hukum satu Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. I masuk itu adalah I1 dan I keluar adalah I2 ditambah I3, sehingga dituliskan seperti ini. Selanjutnya, lakukan analisis hukum 2 Kirchhoff. Yang kita analisis terlebih dahulu yang ada pada loop pertama di sini, loop yang pertama. Nah, berdasarkan persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu jumlah GGL ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Nah, banyaknya GGL yang ada pada loop pertama itu hanya terdiri atas 1. Nah, berdasarkan perjanjian yang ketiga, bahwa untuk nilai GGL itu ditentukan dengan kutub pertama yang ditemui. Nah, di sini untuk arah loop dia berjalan seperti ini. Kemudian kutub pertama yang paling ditemui adalah negatif, sehingga di sini adalah negatif. Kemudian jumlah I dikali R. Di sini ada 2 R dan 2 arus yang mengalir, yaitu I1 dan I3. Nah, kemudian tandanya dari kuat arus itu positif. Kenapa? Karena berdasarkan perjanjian kedua bahwa untuk arah loop itu yang searah dengan arus maka tandanya positif. Nah, substitusi nilainya di sini untuk GGL bernilai 6 volt ditambah I1 dikali untuk R1 2 volt ditambah I3 dikali 2. 2 di sini R3 sama dengan 0. Nah, lakukan perhitungan di sini 2I1 ditambah 2 dikali I3 sama dengan 6. Ini 6 kita pindah ruas sehingga tandanya berubah. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, maka masing-masing ruas dibagi 2. Jadi I1 dibagi 2 sama dengan ini dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, itu untuk loop yang pertama. Selanjutnya untuk loop yang kedua. Sama dengan sebelumnya, bahwa untuk nilai GGL, kutub pertama yang ditemui itulah tandanya. Karena loopnya bergerak dari sini, dari arah arus yang berasal, kemudian bergerak ke kutub positif, sehingga nilainya positif 8. Kemudian, perhatikan, ada 2 hambatan, yaitu hambatan yang ketiga dan hambatan yang kedua. Perhatikan arah arusnya dengan arah loopnya. Karena untuk loop yang kedua berlawanan dengan arah arus yang ketiga, maka di sini negatif. Kemudian untuk loop kedua ini searah dengan arah arus yang kedua, sehingga di sini dia bernilai positif. Nah, lakukan lagi perhitungan sehingga diperoleh I2 dikurang 2I3 sama dengan minus 8. Nah, ingat pertanyaannya, berapa I1-nya? Jadi yang ditanyakan adalah I1. Supaya untuk loop persamaan akhir dari loop kedua ini memperoleh variabel yang sama dengan pada loop 1, maka I2 kita substitusi dari persamaan hukum 1 Kirchhoff. Jadi di sini kita ubah bahwa I2 itu sama dengan I1 dikurang I3. Nah, substitusi nilai I2 di sini ke arah sini. Sehingga menjadi I1 dikurang 3I3 sama dengan minus 8. Selanjutnya kita lakukan analisis matematika. Lakukan substitusi dan eliminasi dari loop pertama dan juga loop kedua. Nah, diperoleh seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah I1, maka dari perhitungan ini kita mau nolkan yang I3. Caranya, kalikan 3 pada persamaan di atas, kemudian kalikan 1 pada persamaan yang di bawah. Sehingga dilakukan perhitungan seperti ini, dapat dilihat lebih jelasnya. Untuk 4I1 sama dengan 1. Sehingga untuk I1 sama dengan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 sebesar 0,25 ampere. Sehingga untuk arus pada I1 ini besarnya 0,25 ampere.